Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kuliah kita awali dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan fungsi administrasi program sekolah atau madrasah. Tentunya saudara sudah paham dalam kerja keseharian saudara dan berkat pengalaman lapangan ketika PPL, saudara lebih dekat mengenal apa fungsi administrasi dari program sekolah madrasah, karena saudara adalah pelaku langsung di dalam kegiatan manajemen ini. Maka harapannya nanti saudara bisa mengembangkan dengan berbagai kajian, dengan pengalaman-pengalaman empiris, pengalaman nyata yang didapat dari lapangan. Maka saya berharap dalam kuliah ini akan ada sesuatu yang baru terkait dengan manajemen sekolah, menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan abad 21 yang di sana syarat dengan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat, sehingga kita sebagai mahasiswa, sebagai calon guru harus beradaptasi secara familiar terhadap teknologi yang ada pada saat ini. Maka saudara sekalian diharapkan bisa menguasai berbagai hal terkait dengan pengelolaan sekolah madrasah yang berkaitan dengan tata kelola agar madrasah dan sekolah itu menjadi lebih maju dan bermutu. Maka pada kuliah ini saya akan sampaikan apa itu pengertian dari administrasi sekolah. Kalau saya menyebut sekolah berarti madrasah ada di dalamnya, yaitu segenap proses penataan yang berhubungan dengan masalah layanan administrasi di sekolah atau di madrasah secara efisien dan efektif dengan mendayagunakan segenap pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan lembaga. Jadi di sini adalah proses manajemen yang utuh, yang komprehensif terkait dengan layanan-layanan pendidikan yang sering disebut dengan layanan administrasi agar berjalan secara efektif dan efisien dengan mendayagunakan seluruh SDM yang ada, baik pendidik maupun tenaga pendidikan, serta layanan khusus yang ada di sekolah dan madrasah. Jadi bagaimana di sini kita bisa memberdayakan segenap potensi yang ada yang mendukung tercapainya tujuan sekolah kita. Karenanya kita harus mengenal ada beberapa sistem kepemimpinan, dan di sana kita harus mengenal ada berbagai teori terkait dengan terminologi sistem kepemimpinan. Banyak pakar berpendapat, nanti saudara elaborasi dari berbagai literatur apa saja sistem-sistem kepemimpinan yang digunakan di dalam mengelola administrasi sebuah sekolah atau madrasah. Kemudian saudara juga akan dikenalkan terkait dengan apa itu kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah, kepala madrasah yang efektif, bagaimana kepemimpinan kepala sekolah, kepala madrasah yang bisa mendayagunakan seluruh stakeholder yang ada sehingga sekolah atau lembaga yang dipimpinnya menjadi maju dan berkembang. Nah, yang ketiga, saudara diharapkan mengenal banyak gaya kepemimpinan yang ada di sekolah madrasah agar kita mendapat gambar yang jelas bagaimana memimpin sebuah lembaga, sekolah dan madrasah agar ada daya dukung dan daya dorong sehingga mempercepat pada pencapaian tujuan sekolah atau madrasah yang dicanangkan di awal tahun lewat visi, misi, dan tujuan lembaga yang ada di tempat saudara masing-masing. Maka tiga hal ini yang mendasari kita untuk belajar lebih lanjut untuk mendalami tentang fungsi administrasi dari program sekolah dan madrasah. Saudara sekalian, terkait dengan prinsip-prinsip administrasi sekolah madrasah, ada beberapa yang harus kita ketahui. Di antaranya yang pertama terkait dengan bagaimana menerapkan prosedur dan teknik yang didasari pengetahuan dan pengalaman.
Ini adalah sangat perlu dan mendasar karena tentang strategi, prosedur, teknik ini akan mendasari landasan pengetahuan dan empiris seseorang di dalam menata sebuah manajemen organisasi. Kemudian yang kedua, kita pastikan adanya soliditas lembaga atau organisasi yang ada di bawah kepemimpinan kita. Karena soliditas ini menjadi syarat mutlak untuk sebuah kelembagaan agar gerak langkah untuk mencapai tujuan akan semakin cepat bisa tercapai. Kemudian yang selanjutnya adalah suasana yang kondusif dan kolaboratif. Suasana ini harus kita ciptakan sebagai daya dukung utama untuk meraih tujuan, fungsi, dan target organisasi lembaga yang dipimpinnya. Maka yang selanjutnya, prinsip administrasi sekolah madrasah itu adalah bagaimana menggerakkan agar seluruh sumber daya yang ada itu bisa bekerja secara optimal. Jadi seluruh SDM itu bisa berkinerja dan berkontribusi yang positif secara optimal untuk kepentingan dan kemajuan lembaganya. Kemudian yang terakhir terkait dengan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada di lembaga sekolah madrasah agar mereka tergerak dan terdorong untuk mencapai tujuan kelembagaan secara bersama-sama. Nah, prinsip-prinsip itulah yang akan mempercepat kemajuan sebuah sekolah madrasah untuk menjadi lebih bermutu dan punya branding yang kuat dalam setiap kesempatan. Maka, apa saja ruang lingkup dari program administrasi sekolah madrasah yang harus kita ketahui? Di antaranya adalah tentang personal planning, yaitu perencanaan pegawai. Pegawai harus direncanakan, ada anjab APK, analisis jabatan, analisis beban kerja, ini harus diperhitungkan secara detail dan terencana. Jangan sampai ada ledakan-ledakan pegawai, sehingga nanti di dalam distribusi di job desk-nya akan punya masalah dan potensi konflik di dalamnya. Maka itu harus dihindari. Kemudian yang kedua terkait dengan rekrutmen, kita harapkan ada SOP atau prosedur standar yang ditempuh agar seluruh pegawai yang direkrut, baik pendidik maupun tenaga pendidikan, ini terstandarisasi baik oleh pemerintah atau oleh yayasan bagi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga terkait dengan personal development, yaitu pengembangan dan pembiayaan pegawai terkait dengan karir mereka. Ini benar-benar harus ada master plan yang jelas agar para pegawai yang ada di lembaga kita menjadi semakin bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada pada saat ini. Maka personal development ini menjadi satu kata kunci yang harus kita jawab. Nah, saudara sekalian nanti bisa mengambil ketika diminta membuat makalah, pada sisi mana kita akan menyoroti dan mendalami serta menemukan teori-teori baru terkait dengan pengalaman saudara masing-masing. Maka pada ruang lingkup yang berikutnya nanti dikenal adanya promosi dan mutasi. Nah, promosi dan mutasi ini menjadi refresh untuk sebuah organisasi agar mereka tidak jenuh pada satu titik, tapi mereka punya semangat yang selalu baru dengan adanya promosi dan mutasi. Promosi diperlukan untuk memberikan reward terhadap para pegawai yang punya kinerja yang baik. Mutasi diperlukan untuk merefresh agar pegawai tidak jenuh pada satu tempat dan mereka selalu mendapatkan semangat baru dengan pengalaman baru dari berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Maka itu menjadi bekal kader seorang pemimpin, dalam hal ini adalah kepala sekolah, untuk mengembangkan lebih lanjut dari tipologi gaya kepemimpinan yang ditemukan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pemberhentian pegawai ketika sudah masa batas usia pensiun, menjelang usia purna tugas,
maka harus ada data-data real yang terkait dengan kepegawaian atau personalia ini. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kesejahteraan pegawai, bagaimana pegawai yang ada di lembaga kita menjadi sejahtera, di hari tuanya menjadi sejahtera, ini harus kita planningkan sejak awal. Maka di antara sekian ruang lingkup ini nanti saudara bisa dalami dan kembangkan menjadi tulisan-tulisan sebuah makalah, atau bisa mengambil pada sisi yang lain, mungkin sisi manajemen, sisi keuangan, sisi personalia dan sebagainya, tergantung dari racing atau situasi yang saudara anggap itu mampu untuk dikembangkan, maka ambil dia dan tulis untuk dikembangkan menjadi sebuah tulisan makalah. Kemudian yang terakhir terkait dengan pensiun. Nah, pensiun purna tugas ini menjadi PR tersendiri, bagaimana pegawai yang ada di kita ketika mendapati hari tuanya menjadi sejahtera, menjadi terpikirkan dan terpihaki. Ini adalah bagian dari sebuah manajemen yang harus kita ketahui. Maka bagaimana sesungguhnya peran seorang kepala sekolah madrasah itu menjadi penting. Mutu sekolah madrasah amat sangat ditentukan oleh kepemimpinan seorang kepala sekolah atau kepala madrasah. Tentunya dengan berkolaborasi antara stakeholders dan pemangku kepentingan, sehingga bisa menggerakkan warganya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang menjadi target goal-nya. Jadi di sini bagaimana seorang pimpinan, seorang kepala itu bisa mendapat daya dukung dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target dan tujuan lembaga yang dia pimpin, yaitu sekolah dan madrasah. Ini menjadi penting, ini nanti bisa dikembangkan lewat berbagai tipologi gaya kepemimpinan, bagaimana saudara akan mengambil sebuah suri toladan gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk diri saudara untuk dikembangkan di sekolah madrasah tempat saudara berada. Maka ketika melihat data ini, ada hubungan antara data dan informasi di dalam pengolahan sebuah sumber data. Yaitu yang pertama, kita harus paham terkait dengan data-data yang ada di sekolah madrasah kita. Data itu terkait dengan apa, disimpan di mana, siapa yang mengerjakan, maka seorang kepala, seorang pimpinan harus paham data itu ada di mana. Kemudian pengolahan data seperti apa, para tim IT operatornya siapa yang diserai, kemudian target waktu pengerjaannya, disimpan di almari mana, maka saran saya ada almari dunia maya yang digunakan untuk menyimpan pengolahan data. Maka kemudian kita butuh informasi dan melanjutkan informasi itu untuk dipublish kepada khalayak atau masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah orang tua atau wali siswa. Maka penyimpanan data, back data, ya, ini menjadi penting untuk saat ini di era disrupsi, di era digitalisasi seperti sekarang ini. Maka seluruh data harus disimpan secara digital. Jangan sampai hanya disimpan secara arsip yang bersifat manual. Maka kita harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi. Maka literasi digital, literasi numerasi, literasi baca ini menjadi penting pada saat ini. Nah, kemudian saudara sekalian, dari berbagai penjelasan yang bersifat pengantar tadi, saya berharap saudara akan mengambil pada sisi mana dari bagian-bagian penjelasan terkait dengan program administrasi sekolah madrasah tadi yang akan saudara kembangkan menjadi sebuah tulisan makalah. Tentunya harapan saya, saudara akan mengambil dari data-data empiris berdasar pengalaman saudara, bisa pengalaman langsung di sekolah tempat saudara bekerja, bisa di tempat ketika kemarin saudara sedang bertugas sebagai mahasiswa PPL di sekolah madrasah yang ada, tentunya didukung dengan teori-teori yang spesifik, dan harapan saya
ada teori baru yang saudara bisa lahirkan lewat berbagai kolaborasi, berbagai modifikasi dari berbagai teori dan pengalaman empiris yang saudara harapkan. Maka akan menjadi tulisan yang begitu menarik ketika saudara sajikan dalam bentuk paper atau makalah. Nah, tugas ini saya beri waktu selama kurang lebih 1 minggu, maka harapan saya di Kamis pekan depan kira-kira di tanggal 24, maka tugas ini sudah bisa saudara upload maksimal di classroom kita. Dan harapan saya seluruh mahasiswa tidak ada yang ketinggalan di dalam pengumpulan tugas ini. Nah, itu saudara sekalian yang kita bisa sampaikan di dalam kuliah pada saat ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita ambil. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.